Halo semuanya, kami dari kelompok 4 PJKR G24. Muhammad Hasan Siddiq, Jack Winar Sitopu, Kevin A. Simanjuntak Hendro Jaya Sitorus, Kevin Windro Simatupang. Di video ini, kita akan membahas dua ilmu yang sering dianggap membosankan, berat, dan tidak penting. Padahal sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ilmu itu adalah sejarah dan filsafat. Hari ini, kita akan melihat bagaimana kedua ilmu ini membentuk cara kita berpikir, mengambil keputusan, bahkan memahami siapa diri kita. Banyak orang mengira sejarah hanya kumpulan tanggal dan nama tokoh. Padahal, sejarah jauh lebih dari itu. Sejarah adalah cerita manusia tentang bagaimana manusia berpikir, bekerja, berjuang, bahkan melakukan kesalahan. Setiap peristiwa besar seperti perang, konflik, perubahan pemerintahan, sampai krisis ekonomi, semuanya punya sebab, proses, dan akibat. Ketika kita mempelajari sejarah, kita sebenarnya sedang mempelajari pola kehidupan. Dengan memahami pola masa lalu, kita bisa melihat bagaimana kesalahan yang sama bisa terjadi lagi dan bagaimana keberhasilan dapat dibangun lewat proses panjang. Orang yang memahami masa lalu akan lebih siap menghadapi masa depan. Sejarah juga membentuk identitas kita. Tanpa sejarah, kita seperti pohon tanpa akar, mudah tumbang dan mudah dipengaruhi. Dengan sejarah, kita memahami dari mana kita berasal, nilai apa yang kita warisi, dan bagaimana masyarakat kita berkembang hingga menjadi seperti sekarang. Identitas yang kuat membuat kita lebih tenang ketika menghadapi perubahan, serta lebih sulit terpecah atau terprovokasi. Selain itu, sejarah melatih empati. Saat kita mengetahui perjuangan orang-orang pada masa lalu, penderitaan yang mereka alami, atau keputusan sulit yang harus mereka ambil, kita belajar menjadi manusia yang lebih bijak. Kita belajar menghargai perbedaan dan memahami berbagai sudut pandang. Sekarang kita masuk ke ilmu berikutnya, filsafat. Kalau sejarah memberi kita pengalaman hidup manusia, filsafat memberi kita alat untuk berpikir tentang pengalaman itu. Di era sekarang, informasi datang dari mana saja. Sosial media, komentar orang, bahkan rumor yang belum jelas kebenarannya. Tanpa kemampuan berpikir kritis, kita mudah percaya hoaks, ikut arus, atau membuat keputusan tanpa dasar yang jelas. Filsafat membantu kita bertanya, apa dasarnya? Apakah ini masuk akal? Ini fakta? Atau hanya opini? Kemampuan seperti ini sangat penting untuk bertahan hidup di zaman sekarang. Di era digital, informasi bukan hanya cepat, tetapi juga bercampur antara fakta, opini, bahkan manipulasi. Ada informasi yang sengaja dibentuk untuk mempengaruhi pikiran kita, ada yang dibuat hanya untuk sensasi, dan ada informasi yang sebenarnya benar, tapi disampaikan dengan cara yang menyesatkan. Dengan bekal filsafat, kita belajar untuk tidak langsung menerima sesuatu hanya karena viral, populer, atau dikatakan oleh banyak orang. Kita belajar untuk memeriksa ulang, menganalisis, dan melihat masalah dari berbagai sudut sebelum mengambil kesimpulan. Kemampuan seperti ini membuat kita tidak mudah panik, tidak mudah dikendalikan, dan bisa membuat keputusan dengan tenang. Filsafat juga membantu kita bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting dalam hidup? Apakah pilihan yang saya ambil sesuai dengan nilai saya? Apakah saya melakukan ini karena saya ingin? Atau hanya karena tekanan lingkungan? Pertanyaan seperti ini membuat kita lebih dewasa secara mental. Kita tidak hanya menjadi pengikut arus, tetapi menjadi pribadi yang bisa mengarahkan hidupnya sendiri. Selain itu, filsafat mengajarkan kita untuk memahami konsekuensi dari setiap pilihan. Kita jadi sadar bahwa setiap tindakan memiliki dampak, baik untuk diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Kesadaran seperti ini membuat kita lebih berhati-hati dan lebih bertanggung jawab dalam bertindak. Filsafat juga membantu kita membangun kemampuan self-reflection atau kemampuan merenungkan diri. Ketika kita mampu melihat kelemahan dan kelebihan diri sendiri dengan jujur, kita jauh lebih mudah berkembang. Ketika kita membahas filsafat ilmu, kita sebenarnya tidak hanya berbicara tentang teori-teori abstrak, tetapi juga tentang bagaimana manusia sejak dulu berusaha mencari kebenaran. Dari sementara orang yang hanya menerima tradisi dan kepercayaan tanpa bertanya, hingga muncul kelompok lain yang mulai mempertanyakan
Mengapa kita percaya ini? Bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang menjadi titik awal perkembangan filsafat ilmu. Kemampuan seperti ini sangat penting karena dari sinilah lahir cara berpikir yang sistematis, kritis, dan terukur. Kemampuan yang menjadi fondasi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Namun, untuk memahami filsafat ilmu dengan utuh, kita tidak bisa melepaskannya dari sejarah. Sejarah perkembangan pemikiran manusia menunjukkan bahwa ilmu tidak lahir dalam satu malam. Ia merupakan proses panjang yang dipengaruhi budaya, perdebatan, bahkan konflik pemikiran. Misalnya, pada masa Yunani kuno, para filsuf seperti Plato dan Aristoteles mulai merumuskan cara membedakan antara opini dan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, pada abad pertengahan, pemikiran ilmiah banyak dipengaruhi doktrin keagamaan sehingga berkembangnya ilmu sering dibatasi otoritas. Baru pada masa Renaissance dan pencerahan, tokoh seperti Francis Bacon dan Descartes memperkenalkan metode empiris dan keraguan sistematis yang menjadi landasan metode ilmiah saat ini. Melihat perjalanan sejarah ini membantu kita memahami bahwa ilmu tidak netral. Ia lahir dari kebutuhan manusia, dari kritik terhadap pemikiran sebelumnya, dan dari upaya menemukan cara yang lebih valid untuk memahami realitas. Disinilah filsafat ilmu berperan, memberikan kerangka untuk menilai apakah pengetahuan yang kita sebut ilmu benar-benar dapat dipercaya, bagaimana metodenya, dan apa batasannya. Dengan memahami keduanya, sejarah perkembangan ilmu dan filsafat ilmu, kita memperoleh gambaran yang lebih seimbang. Sejarah memberi konteks tentang bagaimana suatu gagasan berkembang, sedangkan filsafat ilmu memberi alat untuk mengevaluasi kualitas pengetahuan tersebut. Keduanya saling melengkapi. Sejarah menunjukkan perjalanan, filsafat menunjukkan arah. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk menyadari bahwa ilmu bukan hanya kumpulan teori, tetapi hasil pergulatan panjang manusia mencari kebenaran. Dan dengan memahami filsafat ilmu, kita belajar untuk tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga menguji, mempertanyakan, dan mengembangkan cara berpikir yang lebih kritis. Pada akhirnya, kemampuan inilah yang membuat ilmu terus maju dan relevan dalam kehidupan modern. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton video kami.